semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku di Asurya Official. Dan kali ini kita masih di sesi Jawara Jelajah Wawasan bareng Asurya. Hari ini kita akan menambah wawasan terkait salah satu jurusan yang ada di Unpad, yaitu jurusan Sastra Rusia. Kali ini juga aku sengaja ngedatangin temen aku buat kita tanya-tanya soal jurusan ini. Dan buat kalian jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe agar gak ketinggalan informasi Jawara berikutnya. Nah, mungkin bisa langsung aja Kang perkenalan terlebih dahulu. Iya. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Muhammad Ilham Firmansyah. Aku berasal dari Universitas Padjadjaran, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Rusia. Oke, jurusan Sastra Rusia ya. Iya. Nah, angkatan berapa nih Kang kalau boleh tahu? Aku angkatan 24, kebetulan maba. 24. Oh iya, maba. Iya. Berarti masuk kemarin ke sini udah sistem yang baru ya Kang? Iya. Yang SNBP sama SNBT. Betul. Nah, kalau misalkan Kang Yam sendiri masuk jalur apa nih? Aku masuk jalur SNBP, Kang. SNBP berarti Iya. jalur nilai rapot. Betul. Oke, nah berarti nilai rapot ini tuh kan identik sama SMA ya? Kalau Iya. Kang sendiri dari SMA atau bukan? Aku dari MAN. Dari mana? Iya. Nah, selain dari kuliah, Kang Yam sendiri tuh kesibukannya apa aja sih? Kesibukan aku akhir-akhir ini ikut magang. Oke, magang. Magang di mana tuh Kang? Aku magang di BEM Gamma FIB. Oke, magang di BEM juga. Berarti Kang Yam tuh bukan hanya aktif di internal, tetapi aktif juga di eksternal juga Iya. ya Kang? Nah, kalau misalkan di semester awal, biasanya belajar apa aja sih Kang? Jadi untuk di semester awal dari Sastra Rusia itu ada 3 matkul. Nah dari 3 matkul itu nguatin dari masih di dasar-dasar, basic-basic gitu di bahasa Rusianya. Kayak yang pertama itu yang paling berat ada 4 SKS, yaitu bahasa Rusia dasar. Nah bahasa Rusia dasar itu memperkuat dari gramatikanya, kasus-kasus, terus bahkan diawalin dari semacam yang basic alfabetnya dulu, huruf bahasa Rusianya. Jadi di Sastra Rusia Unpad ini belajar dari nol juga ya Kang? Iya. Oke. Nah, kalau misalkan Kang Yam sendiri tuh enjoy gak sih ngejalanin kuliah di Sastra Rusia Unpad ini? Mungkin kalau dibilang enjoy sih Kang, soalnya ada yang diberatin juga dari matkul tersebut sama aku. Kayak aku ngerasa benar-benar tertekan banget gitu, karena kan aku kebetulan aku juga dari awal banget bahasa Rusia itu aku gak punya basic di bahasa Rusia. Jadi aku sempat kaget juga, dan aku kan SNBP Kang. Mungkin yang lebih aku sesalinnya waktu di SNBP itu kan ada waktu jeda gitu buat bisa kayak les, kursus kayak gitu. Nah aku nyesel di sana tuh aku kayak gak belajar dulu, curi start gitu dari awal. Dan jadi berarti buat teman-teman yang mau masuk Sastra Rusia, Iya. dipersiapkan juga terkait belajar bahasa Rusia yang dasar-dasar lah, Iya. supaya nggak terlalu keteteran juga berarti ya Betul Kang? Kang. Oke. Nah, kenapa sih Akang pilih jurusan ini? Apakah karena suka gitu sama prospek kerjanya, atau emang ini udah jadi pilihan pertama juga, atau Iya. gimana Kang? Sebenarnya bukan dari 2 opsi tersebut ya Kang. Mungkin kalau misalkan dibilang tuh emang aku di SNBP masuknya, terus pilihan pertama Sastra Rusia. Nah tapi di pilihan aku itu wishlist aku tuh gak ada buat pengen masuk ke Sastra Rusia. Karena sebelumnya yang aku lisin tuh, yang aku pengen di perguruan tinggi itu aku pengen masuk di ranah kayak FISIP, hubungan internasional, ilmu politik, ilmu pemerintahan, kayak gitu Kang. Oke, berarti di ranah tetangga berarti ya. Iya. Karena ini FIB dan FISIP berdekatan juga. Tapi ya sekarang keterimanya di FIB. Ya. Nah, kalau misalkan di jurusan Sastra Rusia ini banyak tugas gak sih Kang? Mungkin kalau misalkan dari awal juga, di semester awal tuh udah banyak juga tugasnya. Apalagi kan dari bahasa Rusia dasar tuh 4 SKS. Itu lebih banyak tugasnya. Sekali ngasih materi tuh, beres ngasih materi tuh langsung. Kayak bener-bener berat banget gitu Kang. Oh iya, jadi cukup banyak juga ternyata Iya. tugasnya. Tapi hanya di satu matkul itu aja, atau beberapa matkul juga banyak gitu kan tugasnya? Mungkin lebih dari satu matkul itu, cuman ada juga tugas yang dari sisanya kayak percakapan bahasa Rusia tingkat dasar sama fonetik fonologi. Cuman menurut aku dari 2 matkul itu masih dibilang kayak masih mudah lah, cukup buat aku. Oke. Nah, kalau misalkan ngomongin enak gak enaknya di FIB Unpad, Iya. khususnya di jurusan Sastra Rusia, apa aja nih Kang? Enaknya dulu deh. Mungkin kalau misalkan dari enaknya ya Kang, aku ngerasa di sini tuh kayak punya banyak temen Kang, punya banyak relasi,
bahkan kayak ngerasa ini benar-benar sebuah perjalanan yang aku alamin tuh kayak baru juga maba gitu aku udah dapat relasi yang benar-benar pengalaman aku tuh emang dapat gitu di sini tuh yang lebih enaknya karena kan aku mungkin ditemuin di kayak di kepanitiaan atau organisasi gak cuma di internal. Kalau misalkan di internal nyaman mungkin sama temen kayak bondingnya tuh di Sasarusia itu kuat banget Kang karena Sasarusia itu bondingnya tuh emang satu lingkup aja gitu udah sama Sasarusia. Oke, jadi benar-benar kekeluargaan ya. Iya. Nah, kalau ngomongin gak enaknya apa nih? Kira-kira ada nggak atau semuanya enak? Kalau misalkan dari gak enaknya mungkin aku ngalaminnya tuh dari ini sih Kang, culture shocknya sih. Oh, culture shock. Iya. Karena Jatinangor ya, Iya. orang-orang mungkin tahu juga gitu sisi gelap Jatinangor. Tapi aman aja berarti. Iya, aman sih. Aku bisa survive kok Kang. Oke, cuman agak kaget aja. Iya. Ngomongin soal biaya, mungkin ini juga jadi penasaran bagi teman-teman. Kalau di Sasarusia ini tuh dari ketiga jalur, Iya. itu tuh sama UKT-nya atau misalkan beda-beda? Sebenarnya sama aja sih Kang. Dari aku kan jalur SNBP, SNBT juga sama. Cuman mungkin dari yang bedanya tuh ada di jalur mandiri karena kan itu ngeluarin uangnya lebih besar dibanding dengan jalur nasional, kedua nasional itu kayak SNBP atau SNBT. Nah kebetulan kalau misalkan aku jalur SNBP aku UKT jatuh di 4 juta. Itu masih terbilang normal ya. Berarti tapi ada yang lebih rendah gitu atau emang semuanya dari 4 juta ke atas? Temen aku juga ada kok Kang yang lebih rendah, itu masuknya jalur SNBT. Dia jatuh ada di 1 juta doang. Di 1 juta doang? Iya. Tapi kalau misalnya di Sastrus ada beasiswa gitu gak sih? Kayak misalkan dari khusus dari jurusannya gitu atau terkait beasiswa udah include sama fakultas dan juga universitas? Kebetulan kalau misalkan dari beasiswa itu jarang juga sih Kang. Cuman kalau misalkan kayak aku kemarin Kang dapat dosen Rusia itu sharing-sharing gitu, ngajak alumni Sasarusia ke maba gitu pas kelas. Nah kebetulan sharing-sharing itu masih tahu ada punya kendala apa. Nah kebetulan mungkin kalau misalkan dari segi beasiswa itu beasiswanya dari sana kayak alumni itu kayak ngebantu gitu buat angkatan baru gitu. Oke, jadi ada beasiswa dari alumni juga berarti ya. Nah kalau misalkan lulus dari Sasarusia ini tuh gelarnya apa sih? Kalau di Unpad tuh sarjana humaniora. Oh oke, SUM. Iya. Oke. Dan prospek kerjanya kalau di Sastrus kebanyakan alumni kamu itu gimana? Mungkin aku ngeliat dari alumni aku tuh Sasarusia itu kayak kebanyakannya tuh ini Kang, kerja di Bali, ngambil di pariwisata kayak atau tour guide kayak gitu. Oke. Selain dari pemandu wisata ada nggak kayak di pemerintahan gitu? Oh iya, mungkin kalau bisa dibilang Sasarusia itu bisa jadi diplomat kayak hubungan internasional. Jadi ada berkesempatan juga buat jadi diplomat. Iya. Nah kira-kira orang seperti apa sih Kang yang cocok untuk masuk ke jurusan Sastrarusia ini? Mungkin kalau misalkan kecocokan nggak ada sih Kang, kayak kalau misalkan belum punya gitu basic di bahasa Rusia itu boleh-boleh aja masuk kok. Dan kalau misalkan udah ada ketertarikan tentang kerusiaan, budaya-budaya Rusia, nah itu mungkin bisa dibilang lebih benefitnya lebih ada gitu. Karena kan sebetulnya mereka tuh udah tahu gitu tentang Rusia, bahkan kalau misalkan dari bahasanya dia tuh udah punya basic gitu, dasar-dasarnya gitu. Mungkin gak kaget gitu, gak terlalu kaget. Oke, jadi sebenarnya nggak ada indikator khusus orang seperti apa yang cocok ke jurusan ini. Pokoknya berarti selagi ada kemauan pasti ada jalannya juga. Kan tadi kan Akang masuk jalur di SNBP. Iya. Kalau boleh tahu nih, di spill nilai rata-rata rapatnya berapa? Nah, aku jatuh di 87 Kang. Tinggi juga ya? Iya. Nah tapi di bawah Akang atau di atas Akang ada nggak? Ada juga sih kan dari di bawah aku itu ada yang nilai rata-ratanya tuh yang lebih rendah gitu. Kayak 84 tuh itu masih bisa masuk tuh Sasarusia, dan yang lebih tinggi dari aku juga ada, dia nilai rata-ratanya teman aku 91 itu masuk Sasarusia. Ada tips nggak gimana caranya mempertahankan nilai rapot gitu sampai akhirnya bisa mendapatkan rata-rata di 87? Ya mungkin lebih ini sih, aku kayak prioritasin juga dari kehadiran, karena kehadiran itu penting banget. Nah kemudian dari kayak tugas-tugas jangan disepelekan gitu, kayak tugas nilai harian kayak gitu, itu pokoknya diusahakan itu harus dikerjain. Kalau misalkan banyak tugas pokoknya dicicil gitu tugasnya, jangan terlalu mepet gitu tugasnya. Mungkin dari tips aku tuh kayak pokoknya
apapun itu kayak semacam kesusahan, kesulitan buat mertahanin nilai, pasti selalu ada jalannya tuh buat mertahanin nilai itu. Karena aku juga kebetulan aku gak terlalu ambisius sih Kang waktu di sekolah. Nah, pertanyaan barusan sebenarnya udah jadi pertanyaan terakhir kita di sesi kali ya, ini. oke, Kang. Dan mungkin dari Kang Iyam sendiri ada closing statement nggak yang mau disampaikan gitu buat calon mahasiswa Unpad 2025 nanti? Oke. Halo teman-teman semuanya, ini ada pesan. Aku harap kalian bisa survive gitu di sini. Nah, kemudian mungkin kalau misalkan kalian pengen masuk di Sasarusia itu, aku harap ini pilihan pertamanya jangan ditaruh Sasarusia. Lebih baik pilihan pertama itu Sasarusia itu opsi keduanya gitu. Karena mungkin ngelihat dari angkatan 24 banyak juga yang ketolak masuk Sasarusia itu ditaruh di pilihan pertama di SNBP atau bahkan di SNBT. Nah, jadi aku ngerekomendasiin buat kalian Sasarusia itu bagusnya buat ditaruh di pilihan opsi selain pilihan pertama, karena itu mungkin keunggulannya dari Sasarusia. Berarti cukup menarik juga ya Kang. Iya. Jadi Sasarusia tuh harus ditaruh di pilihan kedua atau ketiga ya. Iya, Dari pengalaman teman-teman Akang ditaruh di pilihan pertama itu malah gak keterima. betul. Nah, oke, makasih banyak Kak Iyam atas insight barunya pada hari ini. Semoga Kak Iyam sukses selalu. Dan boleh juga nih Kang, kalau misalkan nanti ada yang mau tanya-tanya seputar jurusan Sasarusia, bisa DM IG Akang nggak? Boleh Kang, follow aja username IG aku @ilham_frmnsyh, hanya ada 4. Jadi buat teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe channel ini biar gak ketinggalan informasi Jawara berikutnya. Dan next kalian pengen aku bahas jurusan apa lagi, tulis di kolom komentar ya. Dadah!